AC Milan serius mempertimbangkan Junior Firpo, opsi gratis yang strategis. AC Milan tengah mengkaji peluang merekrut Junior Firpo sebagai bagian dari perkuatan lini pertahanan mereka untuk musim mendatang. Menurut laporan dari Corriere della Sera, jajaran manajemen Rossoneri menggelar rapat internal di Casa Milan untuk mengevaluasi profil sampai kiri secara menyeluruh. Status Firpo yang saat ini berstatus bebas transfer menjadikannya opsi menarik, terutama dari sisi finansial. Dalam pasar transfer yang semakin ketat, pemain dengan kualitas Eropa dan tanpa biaya transfer jelas menjadi aset potensial. Namun sebelum melangkah lebih jauh, Milan ingin memahami secara rinci dua aspek penting, yakni tuntutan gaji sang pemain dan kondisi fisiknya. Firpo sebelumnya sempat membela klub-klub seperti Barcelona dan Leeds United, dan pengalaman bermain di Premier League menjadi nilai tambah, meski juga meninggalkan pertanyaan soal adaptasi dan kebugaran jangka panjang. Serie A dikenal dengan intensitas taktis dan fisik yang tinggi, dan Milan tak ingin mengambil resiko dengan pemain yang belum sepenuhnya fit atau menuntut gaji di luar struktur klub. Jika semua elemen sesuai harapan, terutama kondisi fisik dan kesepakatan ekonomi, Junior Firpo bisa menjadi rekrutan cerdas dan efisien bagi Rossoneri di bursa transfer musim panas ini. Bayern Munchen masukkan Rafael Leao ke daftar incaran, tapi gajinya jadi penghalang. Rafael Leao masih aman di AC Milan setidaknya untuk saat ini. Meskipun namanya masuk dalam daftar incaran Bayern Munchen, klub raksasa Jerman itu dikabarkan belum mengambil langkah konkret untuk merekrut jasa sang winger asal Portugal. Menurut laporan jurnalis Christian Volk, Bayern Munchen sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan Leo sebagai bagian dari rencana peremajaan lini serang mereka. Namun gaji sang pemain yang saat ini mencapai 6,5 juta euro hingga 7 juta euro per musim termasuk bonus dianggap terlalu tinggi oleh manajemen klub asal Allianz Arena tersebut. Situasi ini membuat Bayern Munchen memilih untuk mundur sementara dari perburuan, meskipun nama Leo masih tetap masuk dalam radar mereka. Tanpa pendekatan yang lebih serius atau kesepakatan finansial yang lebih fleksibel, transfer ini belum menunjukkan tanda-tanda akan terrealisasi. Rafael Leao sendiri merupakan salah satu pemain kunci dalam skuad Rossoneri dalam beberapa musim terakhir. Meski terkadang menunjukkan penampilan yang kurang konsisten, namun ia tetap menjadi motor serangan Rossoneri. Setidaknya untuk saat ini, para penggemar AC Milan bisa sedikit tenang sebab Leao masih akan mengenakan merah hitam di San Siro. Lupakan AC Milan, Maxime de Cuyper pilih bergabung Brighton. Maxime de Cuyper tampaknya akan segera menjadi bagian dari proyek ambisius Brighton. Bek kiri muda asal Belgia itu dikabarkan telah siap menerima tawaran kontrak jangka panjang dari klub Premier League tersebut hingga tahun 2030. Menurut laporan dari jurnalis sepak bola Nicolas Sira, klub Brugge selaku klub pemilik de Cuyper telah memberikan lampu hijau untuk kesepakatan transfer senilai 18 juta euro ditambah bonus 2 juta euro dengan total nilai mencapai 20 juta euro. Brighton unggul dari pesaing mereka AC Milan. Sebelumnya de Cuyper disebut-sebut tengah menunggu tawaran konkret dari AC Milan, namun tawaran terakhir Rossoneri hanya berkisar 14 juta euro, angka yang jelas masih jauh di bawah penawaran Brighton. Kini Milan tampaknya telah mengalihkan fokus mereka ke target lain, termasuk gelandang muda Swiss Ardon Jazari. Brighton dikenal sebagai klub yang cermat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan talenta muda, dan perekrutan de Cuyper dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dalam jangka panjang. Jika tidak ada kendala dalam proses akhir transfer, de Cuyper akan menjadi salah satu rekrutan utama Brighton musim panas ini dan menandai langkah besar dalam karirnya dengan mencoba peruntungan di liga paling kompetitif di dunia. Allegri ingin skuad ideal, maksimal 23 pemain dan 2 untuk setiap posisi. Pelatih Massimiliano Allegri menyampaikan visinya mengenai komposisi ideal skuad untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Gazzetta dello Sport, Allegri menekankan pentingnya efisiensi dan keseimbangan dalam susunan tim. Ia menginginkan skuad yang terdiri dari maksimal 22 hingga 23 pemain, termasuk penjaga gawang. Dengan jumlah tersebut, Allegri akan menerapkan pendekatan klasik dengan membangun tim.
2 pemain untuk setiap posisi. Menurutnya struktur ini tidak hanya membuat rotasi pemain menjadi lebih teratur, tetapi juga memastikan setiap posisi memiliki pengganti yang sepadan. Sebab jika setiap pemain tidak memiliki kemampuan yang sepadan, maka akan berdampak negatif pada kebugaran dan performa tim dalam jangka panjang. Kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan realistis Allegri terhadap dinamika kompetisi modern yang menuntut keseimbangan antara intensitas pertandingan dan manajemen pemain. Dengan skuad yang ramping namun merata kualitasnya, Allegri berharap bisa menjaga konsistensi performa tim sepanjang musim. Tolak tawaran dari Rusia dan Qatar, Yacine Adli akan dikirim ke Milan Futuro. Gelandang AC Milan Yacine Adli dikabarkan telah menolak 2 tawaran besar dari klub-klub asal Rusia dan Qatar. Keputusan ini tampaknya tidak sejalan dengan rencana klub yang kemudian memutuskan untuk menurunkan Adli ke tim Milan Futuro mulai pekan depan. Informasi ini dilaporkan oleh jurnalis transfer kenamaan Italia Nicolo Sira. Yacine Adli yang tampil cukup konsisten di musim lalu bersama Fiorentina rupanya tidak masuk dalam rencana utama pelatih untuk musim 2025-2026 ini. Meskipun mendapatkan tawaran yang menjanjikan secara finansial dari luar Eropa, pemain asal Prancis itu memilih untuk tetap bertahan di Italia. Namun pilihan tersebut justru membuat masa depannya di skuad utama semakin tidak pasti. Milan tampaknya menginginkan Adli segera mencari klub baru agar mendapat menit bermain yang cukup. Karena belum ada kesepakatan transfer, klub mengambil langkah tegas dengan memindahkannya ke tim cadangan, yakni Milan Futuro. Tim yang dibentuk untuk membina dan mempertahankan ritme pemain muda dan senior yang tidak mendapat tempat di tim utama. Langkah ini bisa menjadi sinyal kuat bahwa AC Milan membuka pintu keluar bagi Adli, namun kini menyerahkan inisiatif penuh kepadanya untuk menentukan arah karir selanjutnya. AC Milan berusaha meyakinkan Malick Thiaw untuk bergabung dengan Como, namun masih temui kendala. AC Milan tengah berupaya membujuk bek tengah mereka Malick Thiaw untuk menerima tawaran dari Como, klub Serie A yang sedang aktif memperkuat skuadnya untuk musim 2025-2026. Menurut laporan jurnalis Daniel Longo, proses negosiasi masih menghadapi hambatan karena Thiaw belum sepenuhnya yakin dengan proyek yang ditawarkan oleh Como. Diketahui jika Como menunjukkan ambisi besar di bursa transfer dengan membidik pemain-pemain berpengalaman dari klub papan atas, Malick Thiaw menjadi salah satu target utama untuk memperkuat lini belakang mereka. Namun meskipun AC Milan terbuka terhadap kemungkinan peminjaman atau transfer permanen, pemain asal Jerman itu belum memberikan lampu hijau untuk pindah. Keputusan akhir kini berada di tangan Thiaw yang kemungkinan masih mempertimbangkan perannya di Milan serta prospek karirnya jika bergabung dengan tim yang baru promosi musim lalu. Sementara itu, Milan diyakini akan terus melakukan pendekatan agar kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.